بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها المسلمون عباد الله، alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari membaca risalah nafi'ah yang sangat bermanfaat ini yang berjudul Wadhifatul Abtal Al-Musabaqatu ila Fadailil A'mal, karya Fadilatul Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang ad-dinu yusrun, tentang kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dalam menjalankan syariatnya. Agama ini mudah dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kesulitan kepada hamba-hambanya dalam menjalankan perintah-perintahnya. Akan tetapi hendaknya diketahui bahwa kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya bukan berarti seorang bermudah-mudahan dan bermain-main dalam beragama. Sebab hamba-hamba Allah Jalla wa Ala diciptakan dan tidak dibiarkan begitu saja. Mereka diciptakan oleh Allah, lalu kemudian mereka diperintahkan untuk menjalankan syariatnya. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia ditinggalkan? Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka ditinggalkan begitu saja? Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Oleh karena itu beliau ketika menjelaskan tentang sifat Islam, bahwa Islam itu mudah, namun beliau mengingatkan bahwa Islam itu adalah tamassuk, komitmen, berpegang teguh dengan Islam, perintah untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang bermanfaat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Kemudian mereka istiqamah, komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan qul amantu billahi tsumma istaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah di atas keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menasihati para sahabat, dan nasihat beliau kepada para sahabat adalah nasihat untuk seluruh umatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Siapa yang dipanjangkan umurnya di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak.
Maka ketika kalian melihat perselisihan di tengah umat ini, hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidun. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Perintah tamasuk, komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan kembali ke poin yang berikutnya. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah taala, khairul a'mali wa azkaha wa arfa'uha. Apakah sebaik-baik amalan itu? Dan amalan yang paling menyucikan seorang hamba dan mengangkat kedudukan seorang hamba. Di sini beliau hendak menjelaskan kepada kita tentang amalan yang terbaik yang diamalkan oleh seorang muslim. Dan barang siapa yang mengamalkannya, maka dia akan disucikan Allah Jalla wa'ala dan diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menenangkan hati-hati mereka. Maka beliau berdalil dengan ayat ini untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh beliau sebaik-baik amalan dan amalan yang mensucikan hati seorang hamba dan mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya dan mengangkat kedudukannya adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang disesuaikan dengan hati dan diwujudkan dalam bentuk amalan. Oleh karena itu para ulama salaf mengatakan az-zikru ta'atullah. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, az-zikru ta'atullah, faman ata'a Allah faqad zakarah. Berzikir itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika para ulama menjelaskan tentang majelis zikir. Kata para ulama, majalisul dzikri majalisul halal wal haram. Majelis zikir itu adalah majelis yang menjelaskan tentang halal dan haram di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang kesalahfahaman sebagian kaum muslimin. Mereka menyangka bahwa yang dimaksud dengan zikir hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan. Hanya sekedar mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Meskipun itu kebaikan. Demikian pula mengucapkan zikir-zikir yang lainnya. Kita tidak mengingkari bahwa mengucapkan dengan lisan termasuk di antara bagian dari zikrullah. Namun yang beliau maksudkan di sini adalah zikir yang menenangkan hati seorang muslim, zikir yang menyucikan hati seorang hamba, zikir yang mengangkat kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah zikir yang mengantarkan seorang hamba kepada ta'atu rabbih, ketaatan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, akan tapi tidak memberi pengaruh dalam kehidupannya. Dia tetap saja melakukan perbuatan yang haram. Dia tetap saja mengambil dari harta-harta yang diharamkan Allah, dari harta riba, riswah, dan yang semisalnya. Namun dia rutin mengucapkan dengan lisan, maka ini bukan zikrullah. Oleh karena itu, pujian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, ini diperuntukkan bagi mereka yang berzikir kepada Allah, zikir hakiki. Berzikir kepada Allah lalu kemudian dihubungkan kepada hatinya yang semakin menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu,
innal khasyata an takhsyallaha azza wa jalla hatta tahula khasyatuka bainaka wa baina ma'siyatik. Sesungguhnya yang dimaksud dengan khasyah, rasa takut yang sebenarnya adalah ketika kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut kamu kepada Allah menyebabkan kamu terhalang untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Jadi zikir yang mengantarkan seorang hamba untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Jalla wa ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Hendaknya kalian berzikir padaku, aku akan menyebut kalian. Aku akan menyebut nama-nama kalian. Dan ini balasan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah membalas dengan menyebut hamba-hamba tersebut. Jika Allah menyebut nama seorang hamba, itu menunjukkan bahwa Allah ridha kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut hambanya dengan kebaikan, menunjukkan bahwa Allah memujinya di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia dari kalangan para malaikat. Wa dzakarahumullahu azza wa jalla fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di hadapan makhluknya yang mulia. Maka ini merupakan kemuliaan dan kebanggaan yang menunjukkan keutamaan seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal waraq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian sebaik-baik amalan yang kalian amalkan, dan yang paling menyucikan dari amalan tersebut, yang paling suci di sisi malikikum, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kalian. Malik yang dimaksud di sini al-Malik, yang menguasai kalian, yang menciptakan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang semakin meninggikan derajat bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum, dan apa yang kalian amalkan tersebut, yang itu merupakan sebaik-baik amalan, itu lebih baik bagi kalian dari menginfakkan az-zahab wal warq, menginfakkan emas dan perak. Wa khairul lakum, dan lebih baik dari kalian min an talqaw aduwakum, dari kalian bertemu dengan musuh kalian, lalu kemudian kalian memenggal leher-leher mereka dan mereka memenggal leher-leher kalian. Yani kalian membunuh mereka dan mereka pun membunuh kalian, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kalian amalkan ini lebih baik dari itu semua. Qalu bala. Maka para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, kami ingin mengetahui amalan apakah itu. Amalan yang terbaik, yang menyucikan hati seorang hamba, yang mengangkat kedudukan seorang hamba di sisi Rabb-Nya, dan bahkan itu lebih baik dari berinfak dengan emas dan perak, dan lebih baik dari bertemu musuh lalu kemudian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membunuh atau terbunuh. Amalan apa itu wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan lafaz hadis ini dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan ini hadis yang sahih dan disahihkan pula oleh Albani dalam ta'liqnya dalam kitab Al-Mishkah, dan disahihkan pula oleh Syekhuna Al-Wadi'i dalam kitabnya As-Sahihul Musnad. Maka hadis ini hadis yang sangat agung sekali.
menjelaskan kedudukan dan keutamaan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita mengetahui zikir apakah yang dimaksud. Ya. Boleh jadi seorang kemudian mengatakan, kalau begitu saya enggak perlu mengamalkan amalan yang lain, cukup saya berzikir saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggal di rumah sudah saya berzikir kepada Allah. Lebih baik dari jihad. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari jilid 11 halaman 251 hingga 252, kata beliau, al-muradu bi dzikrillah fi hadits Abi Darda adz-dzikrul kamil. Yang dimaksud dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abu Darda, yang dimaksud adalah zikir yang sempurna sifatnya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, namun zikir yang sempurna. Wa huwa ma yajtami'u fihi dzikrul lisan wal qalb bitafakkur fil ma'na wastihdharu 'azamatillahi ta'ala. Dan yang dimaksud adalah yang mengumpulkan pada saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terkumpul padanya zikir secara lisan, lalu terhubungkan kepada hati dengan memikirkan, mentafakuri makna yang terdapat pada zikir yang kita ucapkan tersebut, dan menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah dan semakin bertambah pula rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika hala salatihi aw fi siyamihi aw tasadduqihi aw qitalihi al-kuffar mathalan, dan itu semua dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna dalam setiap keadaannya. Apakah di saat dia sedang salat, atau di saat dia sedang berpuasa, atau di saat dia sedang bersedekah, atau pada saat dia memerangi orang-orang kafir. Fa huwa alladhi balaghal ghayatal qaswa wal ilmu 'inda Allah taala. Maka zikir inilah yang sampai kepada tingkatan puncak yang tertinggi, dan ilmu itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud zikir yang mengantarkan seorang kepada taatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Namun juga diperhatikan bahwa bukan yang dimaksud di dalam hadis ini kalau seorang sudah berzikir kepada Allah maka sudah gugur kewajiban jihad, tidak perlu lagi berjihad. Kalau seorang sudah berzikir kepada Allah sudah tidak perlu lagi dia berinfak dengan emas dan perak. Ini keliru dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan umrah misalnya di bulan Ramadan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Menunaikan umrah di bulan Ramadan itu kedudukannya sama seperti menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah haji bersamaku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini bukan berarti bahwa ketika seorang menunaikan umrah di bulan Ramadan berarti sudah gugur kewajiban dia untuk menunaikan ibadah haji. Tidak. Kapan dia mampu untuk menunaikan ibadah haji, wajib bagi dia. Haji Islam sekali dalam seumur hidupnya, wajib bagi dia ketika dia punya kemampuan, tidak gugur kewajiban haji. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyebutkan keutamaan yang besar bagi siapa yang mengamalkan amalan tersebut. Demikian pula di dalam hadis ini, seorang yang berzikir kepada Allah, zikir yang berhubungan dengan hatinya sehingga memberikan pengaruh dalam kehidupannya dan dia mentafakuri maknanya, mentadabburi makna yang terkandung dalam zikir tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu jauh lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, dan lebih baik daripada berperang melawan orang-orang kafir. Namun ketika ada kewajiban untuk berinfak, maka dia harus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan tersendiri. Ketika ada waktu untuk berjihad, maka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga punya keutamaan tersendiri. Masing-masing ada keutamaan
yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya dari amal-amal yang saleh. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu ini targhib, mendorong kita agar kemudian kita senantiasa menjadikan keadaan kita, setiap keadaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifat yang dimiliki oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy alaihi salatu wassalam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kebiasaan beliau senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Dalam setiap keadaannya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, dan pada saat mereka berbaring. Biasakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik zikir mutlak atau zikir yang muqayyad, yaitu zikir yang telah terikat waktu dan tempat-tempat tertentu. Kemudian poin yang berikutnya, beliau berkata hafizahullah taala, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling konsisten dalam mengamalkannya, berkesinambungan, tanpa terputus. Nah, pada poin ini beliau hendak menjelaskan bahwa hendaknya seorang muslim apabila dia telah memasuki suatu amalan, hendaknya dia berusaha untuk istiqamah dalam menjalankan amalan tersebut. Al-muwadhabah, berkesinambungan dalam mengamalkan suatu amal saleh. Jangan hari ini kita mengerjakan, besok kita tinggalkan. Beberapa saat, beberapa hari, satu pekan, satu bulan kita semangat qiyamul lail, lalu kemudian setelah itu setahun kita tinggalkan, atau bahkan bertahun-tahun kita tinggalkan. Jangan seperti itu. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. La takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma taraka qiyamal lail. Jangan kamu seperti si fulan, dahulu dia rajin mengerjakan qiyamul lail, kok sekarang dia meninggalkan qiyamul lail. Ya. Maka yang diinginkan adalah al-istimrariyah, berkesinambungan meskipun sedikit. Ya. Akan tapi punya kualitas. Kualitas berkesinambungan dan dia istiqamah di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang memberat-beratkan diri, semangat satu hari, ya, mendengarkan pengajian keutamaan qiyamul lail, semangat dia pengen mengerjakan qiyamul lail pada malam hari ini, pokoknya enggak tidur. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saja pernah beliau mengerjakan salat satu rakaat mulai dari ba'dal isya sampai mendekati waktu subuh. Satu rakaat yang beliau kerjakan, beliau menghabiskan 30 juz Al-Quranul Karim. Utsman bin Affan, bukan Anda. Ya. Dan beliau rutin mengerjakannya. Dalam artian qiyamul lail adalah suatu yang istimrariyah, berkesinambungan diamalkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Lah kita gimana? Jangan sampai kita semangatnya sehari. Utsman saja begitu. Kalau begitu saya juga mau. Malam hari dia semalam suntuk, ya. Semalam suntuk dia mengerjakan qiyamul lail, mendekati waktu subuh ngantuk. Bangunnya jam 8 pagi, salat subuhnya jam 8 pagi. Kemudian mengerjakan salat zuhur dalam keadaan masih ngantuk. Kenapa? Semalaman enggak bisa tidur. Ya, karena sibuk ibadah. Maka ini kekeliruan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dia mengutamakan yang sunnah, justru meninggalkan yang paling utama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpuji kalau seorang menghidupkan amalan sunnah tapi tanpa menelantarkan amalan yang wajib. Seorang semangat mau berpuasa sunnah tapi amalan wajibnya yang ditinggalkan. Ini keliru. Dahulukan terlebih dahulu amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Sunnah ini kan tambahan dari amalan yang wajib. Kalau kita sudah menyempurnakan yang wajib, baru kemudian setelah itu kita menambahnya dengan amalan-amalan yang sunnah. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qallah." Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkesinambungan meskipun yang dia amalkan itu sedikit. Ya, meskipun yang dia amalkan itu sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. Perhatikan di dalam hadis ini. Jadi di dalam Islam bukan yang diinginkan itu sekedar memperhatikan kuantitas ibadah, yang penting banyak, yang penting banyak. Tapi yang terpenting adalah al-mudawamah, istiqamah, kualitas ibadah. Hendaknya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau beribadah sederhana. Ya. Akan tetapi beliau ketika mengamalkan ibadah tersebut, maka beliau rutin, terus beliau mengamalkannya. Nah, mengerjakan qiyamul lail. Rasulullah SAW tidak banyak. Dan tidak diketahui bahwa Nabi SAW menghidupkan seluruh malam, kecuali pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau menghidupkan semalam suntuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak banyak mengerjakan salat 11 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail lebih dari 11 rakaat di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau mengerjakan salat 4 rakaat, enggak perlu kamu tanya tentang panjang dan bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat 4 rakaat lagi, enggak perlu kamu tanya tentang panjang dan bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menutupnya dengan salat witir 3 rakaat. Ya. Akan tetapi apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah rutin, terus menjadi rutinitas beliau. Nah, inilah yang diinginkan. Nah, kembali kepada kemampuan setiap hamba. Dari amalan-amalan nawafil, kerjakan apa yang dianjurkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Tidak mampu seperti Nabi 11 rakaat dan bagus serta panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kurang dari itu. Kerjakan 9 rakaat, enggak mampu 7 rakaat, enggak mampu 5 rakaat, enggak mampu 3 rakaat. Akan tetapi hendaknya seorang rutin dalam mengerjakannya. Ini yang terpenting. Adwamuha wa inqal. Seorang rutin ketika mengerjakannya meskipun itu sedikit. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu kata beliau, ayyuhal muslimus sunni, wahai seorang muslim yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sunni salafi, turidu an tasila ila Allah. Apakah engkau hendak sampai berjalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, wa tafuza baina yadayhi wa tanju yauma liqa'ih, dan engkau mendapatkan kemenangan di hadapannya dan akan mendapatkan keselamatan pada saat engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala? Maukah engkau merasakan kebahagiaan itu? Maukah engkau meraih kemenangan itu? Kata beliau, fahris 'alal istimrariyah. Maka hendaknya kamu bersemangat untuk menjaga komitmen kamu dalam mengamalkan amalan. Fi ada'il a'malis salihah. Dalam mengamalkan amalan-amalan yang salih. Wahdhar minal inqita'. Dan hati-hatilah kamu dari terputus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada waktu seorang itu semangat untuk mengamalkan amalan tersebut. Namun pada saat seorang dalam keadaan semangat, juga kadang-kadang ada waktu seorang melemah semangatnya. Ada zaman fatrah, zaman ketika seorang semangatnya berkurang, tidak seperti biasanya. Maka hati-hati. Kadang-kadang dalam kondisi fatrah inilah yang menyebabkan seorang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, seorang harus dalam keadaan saddidu wa qaribu, dalam keadaan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bagaimanapun.
ketika seorang dalam keadaan semangat atau semangat yang berkurang, hendaknya seorang tetap berada dalam jalurnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam koridor sunnah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada setiap amalan ketika seorang bersemangat, ada waktunya seorang itu mengalami masa-masa fatrah, masa-masa futur. Semangat berkurang, melemah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Maka barang siapa yang zaman ketika berkurang semangatnya itu, namun dia tetap berada dalam koridor sunnahku, maka sungguh dia telah beruntung, mendapatkan kemenangan, muflih. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Dan barang siapa yang zaman futurnya berkurang semangatnya, justru semakin menjauhkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah binasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Disahihkan oleh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kata beliau, wal muradu bisyirrah an-nasyatu war-raghbah. Yang dimaksud dengan syirrah dalam hadis ini adalah semangat dan keinginan yang kuat untuk menjalankan ibadah. Maka ini peringatan bagi setiap muslim bahwa setiap kita mengamalkan satu ibadah, kadang-kadang ada masa kita semangat dalam mengerjakan ibadah itu. Namun perhatikan, ketika kita semangat itu harus terarah. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu ketika beliau semangat untuk mendapati salat jamaah bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, akan tetapi beliau tergesa-gesa ketika memasuki shaf, sampai bunyi sendalnya didengarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, menunjukkan bahwa dia bersegera cepat ketika mendatangi salat itu. Sementara Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangi salatul jamaah dengan ketenangan. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakrah? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kepadamu, akan tapi kesalahan jangan kamu ulangi. Semangat dalam mengamalkan Islam dituntut, sangat dianjurkan. Zaman-zaman syirrah itu adalah merupakan zaman keemasan bagi seorang muslim, bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, berpegang teguh dengan amal ibadah, amalan-amalan yang saleh. Namun ingat, jangan sampai semangat itu menyebabkan seorang keluar dari koridor sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat berjihad sampai rela mengorbankan dirinya, memang bagus. Berjihad, rela mengorbankan diri, itulah jihad yang sebenarnya. Mengorbankan harta yang dimiliki, mengorbankan jiwa untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai salah jalur, mengikuti perjalanannya kaum terorisme misalnya, kaum khawarij, mengikuti alur fikiran mereka, menjadi seorang khawarij, akhirnya melakukan tindakan-tindakan teror yang justru memudaratkan kaum muslimin. Ya, melakukan pengumuman di sana sini yang mendapatkan musibah juga dari kalangan kaum muslimin, yang rugi juga kaum muslimin, dan tidak memberikan kemenangan sama sekali. Tidak mengangkat kalimat Allah, tidak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan jihad itu apa? Litakuna kalimatullah yal ulya. Agar kemudian kalimat Allah itu tinggi, mulia. Ya, maka bukan dengan cara serampangan. Semangat. Sebagian mereka ada yang semangat, saking semangatnya dia semangat sekali untuk berdakwah, tapi tidak pernah hadir untuk menuntut ilmu. Semangat yang kosong, ya, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, semangat pengen mendakwahi orang. Lah kamu sendiri punya ilmu enggak? Apa yang akan kamu dakwahi? Faqidus syai' la yu'ti. Kamu tidak punya ilmu, gimana kamu akan ngajari orang? Yang kamu ajarkan kesesatan. Oh, berjalan ke sana kemari, pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, sampai rela keluar negeri, IPB. Itu kan mengeluarkan duit. Ya subhanallah, kalau duitnya itu digunakan untuk duduk di hadapan para ulama, mengambil ilmu, talaqi ilmu di hadapan mereka, tentu dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya.
sebagaimana yang telah didapatkan oleh sebagian. Ada ikhwan kita dulu itu keinginannya khuruj 4 bulan. Subhanallah, Allah beri hidayah. Akhirnya dia mengenal sunnah. Hampir saja dia telah menjalani program IPB itu tadi. Allah beri hidayah, dia mengenal Ahlus Sunnah, akhirnya berangkat ke Yaman. Alhamdulillah, dia mendapatkan faedah yang banyak sekali. Nah, itu yang diinginkan. Nah, terkadang dalam beramal pun ada masa-masa seorang punya semangat itu menurun, melemah. Hati-hati dalam kondisi seperti ini. Kadang-kadang seorang kalau tidak berada dalam jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sangat cepat dia menghilang. Nah, dahulunya Masya Allah semangat tapi tidak terkontrol, akhirnya hilang begitu saja. Dia merasakan mengamalkan Islam itu beban, akhirnya dia meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita saksikan, ada sebagian mereka demikian keadaannya, fatrahnya menuju kepada kebinasaan, zaman futurnya mengarahkan dia kepada kebinasaan. Hati-hati. Oleh karena itu ma'asyiral rahimakumullah, ketika muncul zaman fatrah pada diri seorang muslim, ketika dia beribadah kepada Allah, maka hendaknya dia tetap istiqamah di atas jalur sunnah. Tidak mampu mengerjakan 11 rakaat, turun enggak mengapa, tapi tetap dalam amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahakan terus dihidupkan istimrariyah, al-muwadhabah, al-mudawamah, komitmen dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, ahabbul a'mali ila Allah ada'ul fara'idhi wajtinabul maharim. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan amalan-amalan yang wajib dan menjauhi apa saja yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang paling dicintai Allah. Sekarang kita ingin meraih kebahagiaan, meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hendak meraih keutamaan itu, dahulukan untuk mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Utamakan itu. Ya. Tentang permasalahan nawafil, amalan-amalan sunnah nanti. Ya. Lihat dulu apakah kita telah menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah menyempurnakan dalam mengamalkan amalan-amalan yang wajib? Kita berusaha untuk menyempurnakan semaksimal mungkin yang kita mampu untuk kita amalkan. Baru kemudian setelah itu kita menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah. Di sini beliau hanya ingin memperingatkan kepada kaum muslimin, jangan sampai seorang terlalu memprioritaskan amalan sunnah, akhirnya menyebabkan dia meninggalkan yang wajib. Ya. Seperti contoh yang kita sebutkan tadi, sebagian mereka semangat untuk berdakwah, ya. Semangat untuk berdakwah, ya. Dakwah termasuk di antara fardu kifayah. Nah, dan itu pada hakikatnya adalah merupakan kewajiban. Akan tetapi bagi yang mampu, yang punya persiapan, yang sudah memiliki bekal untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dia melupakan sesuatu yang wajib baginya. Talabul ilm, menuntut ilmu. Nah, sehingga dia utamakan dakwah dalam hal fadailul amal, keutamaan-keutamaan amalan. Dia lupa hal yang wajib, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesalahan dalam memahami Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan padanya untuk diperangi. Waliullah, siapa yang memusuhi waliullah, tanda-tanda wali itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka pun tidak bersedih adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu taqiyyin waliyullah. Setiap orang yang bertakwa dialah wali Allah. Bukan tanda-tanda wali Allah dia harus punya jenggot sepanjang mungkin. Bukan tanda waliullah seorang itu punya sorban sebesar mungkin. Bukan tanda dari waliullah kalau seorang itu dari keturunan Rasulullah, ahlul bait, habaib. Ya. Sebab sebagian mereka memelintir makna waliullah. Waliullah itu yang punya karamah. Dia harus punya keajaiban-keajaiban. Kalau api dimasukkan ke mulutnya enggak kebakaran. Nah, dianggap itu wali. Padahal boleh jadi itu sihir. Nah, itu bantuan dari syaitan. Tanda yang paling mencolok pada diri seorang waliullah adalah iman dan takwa. Siapa saja yang bertakwa, maka dia waliullah. Inilah yang diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yamshi fil ma' wa yatiru fil hawa' wa lam yashhad jama'atal muslim fa'alam annahu waliyyu syaitan." Barang siapa yang mampu berjalan di atas air, terbang di udara, tapi dia tidak pernah menyaksikan jamaah bersama kaum muslimin, tidak terlihat dalam melaksanakan salatul jamaah, itu bukan wali Allah. Dia nongkrong aja di rumah, ya. Terus dia mengaku-ngaku salat di Ka'bah katanya. Nah, dia tidak pernah hadir salat jamaah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Waliullah. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan padanya untuk diperangi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Maka ya, hadis ini jelas menunjukkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan-amalan yang wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, sampai aku pun mencintainya. Dan seterusnya dari hadis yang panjang yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi membagi amalan menjadi dua. Ada yang wajib dan itu yang paling utama yang harus ditegakkan oleh setiap hamba. Kemudian yang kedua adalah nawafil, yaitu tambahan-tambahan dari amal yang wajib. Penyempurna dari amalan yang wajib. Yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang wajib. Maka tidak dibenarkan seorang mengutamakan amalan sunnah lalu kemudian dia meninggalkan yang wajib. Bahkan ketika seorang komitmen istiqamah dalam menjalankan kewajiban, ya, dia menjaga kewajiban-kewajibannya dengan penuh keikhlasan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Talha bin Ubaidillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa sahabatnya, mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada seorang datang dari jauh. Kata Talha, yusma'u dawiyyu sautihi wa la yufhamu ma yaqul. Hanya didengarkan dengungan suaranya tapi tidak difahami apa yang dia ucapkan. Dari jauh dia sudah berteriak. Ya karena saking jauhnya tidak kedengaran ini ngomong apa ini orang. Namanya orang Badu, ya. Tidak seperti orang kota yang biasanya mereka lebih beradab. Sampai mendekati majelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata orang ini bertanya tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shalawatul khams. Kamu harus mengerjakan salat 5 waktu. Kata orang ini, hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain yang diwajibkan kepadaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa'. Tidak ada yang wajib kecuali kalau kamu ingin mengerjakan yang sunnah sebagai tambahannya. Lalu apa lagi? Lalu diajarkan berpuasa di bulan Ramadan. Hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain? La illa an tatawwa'. Tidak ada kecuali kalau engkau ingin mengerjakan yang sunnah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu beliau bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Maka disampaikan kepadanya tentang kewajiban zakat.
Hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lain yang diwajibkan? La illa an tatawwa'. Tidak ada yang lain kecuali kalau engkau hendak mengerjakan yang sunnah. Maka orang ini pun setelah mendengarkan kewajiban-kewajiban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun meninggalkan Rasulullah bersama para sahabat sambil dia mengatakan, "Fa wallah la azidu ala hadza wala anqus." Demi Allah, saya tidak akan menambah dari apa yang disebutkan ini dan saya tidak akan mengurangi. Dia tidak menambah, yakni tidak mengamalkan sunnah, namun dia juga tidak mengurangi apa yang telah diwajibkan. Orang ini pergi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aflahar rajul in sadaqah. Orang ini akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan apabila dia jujur dengan ucapannya. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Man arada an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha." Siapa yang ingin melihat seseorang dari penghuni surga, maka hendaknya dia melihat kepada orang ini. Komitmennya dia, istiqomahnya dia dalam menjalankan kewajiban meskipun dia tidak mengamalkan sunnah. Ya. Tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba tersebut. Lihat keutamaan, tapi yang diinginkan adalah komitmen. Nah, namun bukan berarti ketika kita mendengarkan hadis ini, ya kalau gitu saya ngamalkan yang wajib saja. Wah, enggak usah saya ngamalkan salat rawatib. Ngapain salat tarawih? Hah? Enggak usah saya mengerjakan salat witir, duha dan yang lainnya. Tidak demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Yang harus kita tanyakan pada diri kita, apakah hatinya kita sama dengan hatinya orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Apakah kita menjamin ketika kita mengerjakan ibadah sempurna pada saat kita menjalankan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala? Apa kita menjamin? Boleh jadi kita ibadah di sana ada niat riya. Boleh jadi pada saat kita menjalankan kewajiban ada hal-hal yang menyebabkan berkurangnya apa yang kita amalkan. Sehingga kita butuh untuk menghidupkan amalan-amalan sunnah sebagai pelengkap dan penyempurna dari amalan yang wajib. Wa Abi Bakar radhiyallahu anhu qala fi wasiyatihi li Umar, dan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Umar bin Al-Khattab dalam wasiatnya. Kata beliau, wa'lam anna lillahi amalan bin nahari la yaqbaluhu bil lail wa amalan bil laili la yaqbaluhu bin nahar wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tu'adda al fariidah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di sana ada amalan yang diamalkan di siang hari, Allah tidak menerima kalau diamalkan di malam hari. Dan di sana ada pula amalan yang ditetapkan oleh Allah di malam hari, Allah tidak menerimanya kalau diamalkan di siang hari. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan sunnah sampai hamba itu mengerjakan yang wajib, fardhah. Nah, cuman di sini kata beliau bahwa dalam riwayat ini ada yang terputus sanadnya, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah. Dan makna yang disebutkan dalam riwayat ini bagus sekali, bahwa setiap amalan sudah ada ketentuannya. Di sana ada amalan-amalan dikerjakan di malam hari, jangan dikerjakan di siang hari. Dan di sana ada pula amalan-amalan dikerjakan di siang hari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jangan dikerjakan di malam hari. Maka ini ya kalimat yang sangat indah sekali, yang menunjukkan bahwa di dalam Islam itu punya kaidah, ada ketentuan dalam menjalankan syariat, dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh serampangan begitu saja. Ketika sampai kepada kita keutamaan tentang sesuatu, lalu kemudian kita membuat sendiri tata caranya, waktunya, ketentuan-ketentuannya tanpa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Petunjuknya harus datang dari Rasulullah alaihi wasallam. Dan begitulah para sahabat dididik oleh Nabi alaihi wasallam. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman yang memerintahkan mereka untuk bersalawat kepada Rasulullah alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan mengucapkan salamlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun,
para sahabat mereka tidak membuat karya salawat sendiri. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah tahu kalau mengucapkan salam kepadamu, kami sudah mengerti. Tapi bersolawat kepadamu ya Rasulullah, itu yang kami belum ketahui. Ini adab dalam menjalankan syariat. Ketika ada perintah dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pelajari tata caranya di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi alaihi wasallam. Apabila amalan itu disebutkan secara mutlak, tidak diikat dengan satu waktu tertentu, maka kerjakan secara mutlak. Namun ketika amalan tersebut sudah ditetapkan, kerjakan pada waktu tertentu. Di pagi hari misalnya, atau di sore hari, atau di malam hari, atau setelah sholat, dan seterusnya. Dari ketentuan-ketentuan yang ada, maka kerjakan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengerjakan sesuatu yang sudah ditetapkan tempatnya, yang sudah diikat ketentuannya, lalu dikerjakan berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu menjadi bid'ah. Amalan itu menjadi bid'ah. Tidak setiap amalan yang memiliki keutamaan bisa diamalkan pada setiap tempat. Baca Al-Quran saja yang demikian besar keutamaannya, satu huruf yang kita ucapkan ketika membaca Al-Quran sama nilainya dengan satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Iya kan? Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf, itu satu kebaikan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia menempatkan membaca Al-Quran bukan pada tempatnya, maka menjadi haram hukumnya. Iya kan? Membaca Al-Quran ketika ruku', membaca Al-Quran ketika sujud. Kata Nabi SAW, inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku' dan ketika sujud. Fa amma ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa'akthiru fihi ad-du'a faqaminun ayustajaba lakum. Adapun ketika ruku, agungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sujud perbanyak doa, sepantasnya dikabulkan permintaan kalian ketika kalian perbanyak doa ketika sujud. Tidak boleh membaca Al-Qur'an Karim ketika ruku dan ketika sujud. Padahal membaca Al-Qur'an punya keutamaan yang besar. Namun ketika dia menempatkan bukan pada tempat yang dikehendaki di dalam syariat, maka menjadi haram hukumnya atau bahkan menjadi bid'ah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Ya. Wa yuzkaru an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala, dan disebutkan pula, diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, afdhalul a'mali ada'u maftaradallah. Seutama-utama amalan adalah mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Wal wara'u amma harramallah, dan meninggalkan apa saja yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sidqun niyati fima 'indallahi taala, dan kejujuran niat, keikhlasan niat terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Komitmen, tekad yang kuat, merasa yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa qala al-Wazir Ibn Hubairah, berkata al-Wazir Ibn Hubairah, la tuqaddim nafilatan ala fariḍah. Jangan kamu mendahulukan nafilah, tambahan ibadah sunnah di atas ibadah yang diwajibkan. Wa inna ma tusamma an-nafilatu nafilatan idza qudiyatil fariḍah. Sebab apa? Disebut amalan nafilah itu nafilah apabila yang wajib itu telah dikerjakan. Ya, makanya dinamakan nafilah. Nafilah itu tambahan dari fariḍah. Sehingga dia disebut nafilah apabila seorang telah menyempurnakan yang diwajibkan, baru ada tambahannya. Seorang bersedekah, dia mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki, telah mencapai nisab dan sudah bertahan selama setahun haul dalam hitungan hijriah, maka dia mengeluarkan zakatnya.
Setelah itu dia ingin menambah. Tambahan ini adalah nafilah, ya. Tapi kalau misalnya dia tidak bayar zakat, namun dia hanya ingin menunaikan nafilah, tidak disebut sebagai nafilah. Ya, lah dia belum bayar zakat kok. Maka dia harus mengutamakan yang wajib terlebih dahulu. Apabila dia telah menunaikannya, maka setelah itu dia mengamalkan yang nafilah. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan seorang mengamalkan haji sunnah sebelum dia menunaikan haji Islam, haji yang wajib, yang termasuk dari rukun Islam. Tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan dia menghajikan orang lain sementara dia sendiri belum menunaikan ibadah haji. Dahulukan dulu diri sendiri. Kerjakan dulu yang wajib untuk dirinya. Baru kemudian setelah itu mengerjakan nafilah. Wa illa fala yatanawaluha ismu faridah. Sebab kalau dia tidak mengerjakan yang wajib, maka tidaklah disebut sebagai faridah, ya. Tidak disebut sebagai faridah dan tidak dikatakan nafilah itu sebagai nafilah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, man syaghalahu al-fardhu 'anil nafli fa huwa ma'dzurun. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrurun. Ini kalimat yang indah sekali. Kata al-Hafidz rahimahullah, barang siapa yang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ketika dia mengerjakan kewajiban menyibukkan dia sehingga dia tidak mengerjakan yang sunnah, maka dia diberi uzur. Oh, ada alasan. Kenapa dia tidak mengerjakan sunnah? Dia sibuk mengerjakan yang wajib. Ini ma'dzur yang seperti ini. Ada uzur. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah sehingga menyibukkan dia dan akhirnya dia meninggalkan yang wajib, menelantarkan yang wajib, maka orang ini tertipu. Maghrur. Orang yang tertipu. Ya. Mendahulukan yang sunnah, akhirnya dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqarrara bihadza tafdhilul fara'id 'ala an-nawafil. Maka tetaplah apa yang telah kita sebutkan di sini, lebih diutamakannya amalan yang wajib di atas amalan-amalan yang sunnah. Wa anna an-nawafila mahma balagat la tablughu darajatal faraid fil ajri wath thawabi 'inda Allah. Dan bahwa amalan-amalan nafilah itu berapapun, ya, bagaimanapun keutamaannya, tidak akan sampai dan tidak akan menyamai tingkatan amalan-amalan yang wajib dalam hal pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bal hakama ba'dhu salaf anna an-nawafil la takunu maqbulatan 'inda Allah hatta tu'adda al-fara'id. Bahkan para ulama salaf sebagian mereka menghukumi bahwa amalan-amalan sunnah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengerjakan amalan-amalan faraid yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita jelaskan ini memberi manfaat kepada kita sekalian. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.